Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Sampai berjumpa lagi di pertemuan kali ini, kawan-kawan, para pemirsa dan Pak Basit ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan kemarin, yaitu wajib-wajibnya mandi. Kalau kemarin membahas tentang hal-hal yang menyebabkan orang itu mandi wajib atau mandi besar. Mandi besar ini perlu saya singgung sedikit Pak Basit ya. Mandi besar maksudnya istilah orang Madura. Kenapa disebut mandi besar? Karena mandi itu untuk menghilangkan hadas besar. Nah, kalau soal mandinya ya sama-sama menggunakan air kan begitu Pak Basit. Nah, dalam hal kali ini yaitu membahas tentang bagaimana tata cara mandinya. Hal-hal apa saja yang wajib dilakukan bagi orang yang mandi dan bagaimana sunat-sunatnya. Nah, hal ini penting untuk disampaikan karena begini Pak Basit. Kalaupun misalnya orang itu mandi setelah hadas besar, kemudian mandi, kemudian tidak memenuhi kewajiban dalam mandi ini, maka mandinya dipastikan tidak sah. Maka dia itu hadasnya tidak hilang, hadas besarnya tidak hilang karena mandinya tidak sah. Maka konsekuensi lebih jauh, artinya orang itu sedang dalam berhadas. Nah, kalau sedang dalam berhadas itu artinya dia itu kalau sholatnya tidak sah. Kalau misalnya pegang Al-Quran ya dosa. Artinya dia itu tidak bisa melakukan perbuatan sholat ibadah. Karena ibadah itu mensyaratkan orang harus suci. Baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar maupun harus suci dari najis. Lanjut dalam konteks ini masuk kepada pembahasan Pak Basit, itulah pentingnya fardu-fardunya mandi supaya mandinya sah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa faraidul wusli salah satu asya'a. Adapun fardu-fardunya mandi itu ada 3. Dalam kitab ini Fathul Qarib disebutkan 3. Dalam kitab yang lain ada menyebutkan 2. Tetapi substansinya sama. Ahaduha, yang pertama itu an-niyatu, yaitu niat. Nah, yang pertama itu adalah niat. Maksudnya niat bagaimana? Niat di sini fayanwi al-junubu raf'al janabati awal hadasil akbari. Yang pertama ini adalah niat. Maka bagaimana niatnya? Jadi orang yang junub itu ketika mandi, maka wajib dia niat. Niatnya itu adalah raf'il hadas, yaitu atau raf'il al-jinabah atau hadasil akbar boleh. Cuman yang kita sering pakai begini Pak Basit. Nawaitul wusla li raf'il hadasil akbari. Saya ulangi Pak Basit ya. Nawaitu saya berniat al-wusla mandi li raf'il hadasil akbari untuk menghilangkan hadas besar. Boleh meniati saya mandi junub, saya mandi haid misalnya, saya mandi taharah untuk suci, mandi bersuci misalnya. Itu boleh. Atau al-junub saya niat mandi junub, boleh karena dia itu sedang junub. Tetapi yang umum, kita umumnya saja, jadi niatnya itu nawaitul wusla li raf'il hadasil akbari fardhan lillahi ta'ala. Saya niat mandi menghilangkan hadas besar karena Allah. Nah, pertanyaannya kemudian kapan niat ini dilaksanakan? Niat ini dilaksanakan yaitu sejak pertama kalinya air menyentuh ke badan. Nah, begini Pak Basit. Nah, badan misalnya nyentuh kita siram. Siram biasanya yang disunat itu siram menggunakan bagian yang kanan dulu. Nah, kita nyiram. Disiram bagian kanan, kita dalam hati niat. Melafatkan niat yang tadi sebelum memulai itu nawaitul wusla itu sunat. Tetapi niat itu kan di dalam hati. Tempatnya niat itu di dalam hati. Ketika masuk ke dalam hati itu, ketika ambil air, niat masuk. Dalam hati saya mandi menghilangkan hadas besar karena Allah. Itu yang pertama Pak Basit ya. Yang kedua, wa izalatun najasati in kanat ala batinihi. Kemudian menghilangkan najis in kanat ala batinihi jika ada dalam badannya orang. Jadi orang yang mandi tersebut jika di dalam badannya itu mengandung najis, maka itu wajib dihilangkan. Wajib dihilangkan. Kenapa? Ya karena kalau dia itu air yang bercampur dengan najis, maka air itu sedang tidak boleh dijadikan alat bersuci. Jadi airnya itu tidak boleh dijadikan bersuci karena airnya itu air najis atau air mutanajis. Maka badannya itu harus dibersihkan dulu. Dibersihkan dari najis. Ya tergantung kalau najisnya misalnya mukhaffafa atau mutawasita ya atau mulawlada, maka dibasuh sehingga dia suci sesuai tata cara membersihkan atau menyucikan najis. Kalau najis mutawasita kita siram sehingga dia itu nanti hilang jenis ainiyahnya. Jadi hilang bentuknya, warna, bau maupun rasanya hilang, kemudian disiram 1 kali cukup.
najis, atau nanti ada hal-hal yang menempel kepada kita itu menghalangi sampainya air ke badan. Nah, itu juga perlu dihilangkan. Nah, jadi yang kedua ini wa izalatun najasati in kanat ala badanihi, menghilangkan najis jika ada yang di dalam badannya. Lanjut ya Bapak Sitya, pada ini fardu yang keberapa ini? Kedua, ketiga sekarang. Yang ketiga itu apa? Wa isalul ma'i ila jami'il sya'ri wal basyarati, yaitu menyampaikan air, meratakan air ke badan, ila jami'il sya'ri, ke rambut, wal basyarati, dan kulit. Maksudnya begini. Dalam istilah yang lain disebutkan meratakan air ke seluruh anggota badan. Jadi bedanya mengusap dengan al-ghuslu di sini beda sekali ya. Kalau orang membasuh ya hanya dibasuhkan saja, atau mengusap itu hanya diusapkan, ambil air tidak mengalir, itu namanya mengusap. Seperti contoh dalam wudhu itu Bapak Sitya. Dalam wudhu itu kalau orang itu mengusap, wajib salah satunya mengusap kepala. Jadi tangan disentuhkan ke air kemudian diusapkan saja, itu mengusap. Tapi kalau mandi itu meratakan. Jadi situ ada unsur airnya itu harus mengalir. Mengalirnya kemana? Ke seluruh anggota tubuh, ya, seluruh anggota tubuh, baik yang di situ kulitnya maupun bulunya atau rambutnya. Nah, itu. Jadi kalau begitu, bagaimana? Maka segala sesuatu yang menghalangi sampainya air ke tubuh itu harus juga dibuang. Karena kalau enggak tersampaikan air itu atau tidak masuk air ke dalam bagian tersebut, maka mandinya tidak sah. Yang di sini yang perlu diperhatikan, ini kemudian saya perlu tambahan dalam kitab Taqrirutus Sadida, ini sebagai penguatnya. Maka di dalam Sadida ini disebutkan, fa yata'ahaddu al-mawadi' allati yukhsha adamu usulil ma'i ilaiha. Maka perlu diperhatikan di sini tempat-tempat yang itu dikhawatirkan tidak sampainya air kepada tempat tersebut. Apa yang perlu diperhatikan? Kal abtain, seperti ketiak. Maka ketika mandi itu ketiaknya juga harus disiram, dibasuh, disiram. Kemudian ini kemudian termasuk lipatan-lipatan perut misalnya, bagian-bagian perut ini yang gemuk itu ada lipatan-lipatannya, bagian-bagian pokoknya bagian yang terlipat atau mungkin pojok-pojoknya perut dan seterusnya. Jadi semuanya harus dialiri air. Wal udunain, dan kedua telinga, baik yang di dalam maupun di luar. Wa ma bainal fakhdaini, kemudian juga di antara dua paha, dua pahanya juga disiram. Kalau begitu sebaiknya jongkok, kalau mandi juga disiram. Kemudian wa ma bainal ilyata ini kemudian di antara pantat, ya. Antara paha dan pantat itu juga perlu diperhatikan. Jadi begini, ketika mandi itu semuanya disiram. Ketika disiram semuanya diperhatikan, bagian lipatan-lipatan kaki, ketiak kita, kemudian pantat dan paha, di antara paha juga telinga ini di sini disiram. Semuanya dikena aliran air. Dan air yang digunakan harus air mutlak. Maksudnya apa? Airnya itu nggak boleh kena najis dan airnya tidak boleh kena sabun. Loh, bagaimana kemudian kalau misalnya mandinya pakai sabun? Lah, boleh kalau begitu. Sebelum pakai sabun dipastikan mandi semuanya pakai air mutlak, semuanya sudah dialiri, pastikan sudah semuanya sah, selesai. Setelah itu pakai sabun. Nanti kalau setelah pakai sabun yang terakhir dan pakai sampo misalnya, terakhir semuanya disiram, di akhir itu disiram kembali sekiranya airnya itu sudah tidak bercampur sabun atau campur samponya. Jadi pastikan airnya ini mutlak tidak bercampur, semuanya sudah, jadi disiram kembali. Oleh karena itu bagaimana? Di sini disunatkan beberapa hal supaya sempurna mandinya ini. Kesempurnaan mandi ini juga menentukan tentang ibadah nantinya. Oleh karena itu maka musannif melanjutkan di sini, Bapak Siti, ya, saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sunanuhu khamsatu asya'a. 1 at-tasmiyatu wal wudu'u qablah. Maka disunatkan dalam mandi ini, ketika mandi besar, mandi wajib di sini disunatkan 5 perkara. Yang pertama, baca bismillah. Jadi memang disunatkan dalam semua hal kita mulai baca bismillahirrahmanirrahim, memulai. Yang kedua, disunatkan apa? Wal wudu'u, ambil wudu sebelumnya, qablah sebelumnya. Sebelum mandi kita ambil wudu seperti biasa wudunya. Itu disunatkan. Kemudian wa imrarul yadi 'ala jasad. Kemudian disunatkan juga menjalankan tangan 'ala jasad, di atas tubuh. Jadi tubuh kita itu bagian tubuh itu digosok. Kalau pakai sabun biasa digosok, baik memakai alat menggosok atau pakai tangan, itu disunatkan. Itu kemudian digosok semua. Setelah digosok, di situ bagaimana?
Wal muwalatu, dan bersegera. Artinya maksudnya bersegera di sini setelah misalnya baca tadi mandinya, oh sebelah dulu, sebelahnya setelah kering, nantinya tidak begitu. Kemudian kepalanya dulu karena malu sama mertuanya, kepalanya dimandikan tengah malam, nanti jam 2 baru badannya, tidak begitu. Jadi harus muwalah. Kalau tidak muwalah di sini makruh, bukan bercepat-cepat tetapi bersegera. Bersegera antara satu bagian dengan bagian yang lain, antara satu rukun dengan yang lain, itu namanya muwalah. Jadi itu disunatkan. Nah, kemudian di sini wa taqdimul yumna 'alal yusra, dan mendahulukan anggota yang kanan dan daripada yang anggota yang kiri. Maksudnya begini Pak Basit. Mandi itu dalam Islam itu disunatkan anggota yang kanan. Di sini yang disiram. Lah, ini disiram dulu bagian kanan disiram. 3 kali disiram, nanti disiram lagi. Setelah di sini dipastikan semuanya, kemudian bagian sini baru semuanya di atas di kepala. Kenapa? Ini penting. Ini sunat tetapi juga berkaitan dengan kesehatan. Kenapa banyak orang dalam satu kasus orang itu kemudian dalam kasus tertentu itu kepalanya itu langsung disiram, pada akhirnya pusing. Kenapa? Suhu tubuh itu harus dikeluarkan. Keluar dari mana suhu tubuh? Ya, keluarnya dari kepala. Oleh karena ini keluar kepala, maka yang harus didinginkan kakinya dulu, sebelah kiri dulu, kemudian nanti sebelah kanan dulu, setelah sebelah kiri, setelah itu dari atas. Dipastikan suhu tubuh sudah keluar ke atas. Insya Allah orang itu nggak akan jatuh di jeding, juga jarang yang orang yang sering kasus misalnya jatuh di kamar mandi karena itu kepalanya langsung disiram. Nah, ini penting. Jadi itu paling tidak wajib-wajibnya mandi. Yang kedua adalah sunat-sunatnya perlu diperhatikan supaya apa? Mandinya kita ini menjadi sempurna, dan ini juga bagian daripada sunnah Rasul kita kalau melakukan sunnah-sunnahnya. Yang wajib itu harus dilaksanakan, yang sunnah itu boleh ditinggalkan, boleh dilaksanakan, tetapi dianjurkan untuk dilaksanakan. Kenapa? Agar supaya mandinya ini menjadi sempurna. Begitu Pak Basit. Yang terakhir. Nah, yang terakhir kalau ada kasus. Sekarang dalam kasus tertentu. Masih di sini disebut dalam takrus sendiri disebut al-aqlaf, yaitu. Jadi begini, ada laki-laki makanya orang Islam itu wajib disunat ya. Ada orang yang sudah balik tidak disunat, dakarnya itu nggak disunat, maka akan menutupi hasafatnya itu, menutupi kepalanya itu, kemaluannya tertutup. Sementara air wajib dimasukkan. Kalau begitu maka harus dibuka. Kalau dia itu kulufnya itu, tutupnya dari dakarnya itu misalnya menutup, harus dibuka ketika mandi. Maka orang Islam itu semuanya wajib dipotong itu. Kalau nggak dipotong, ya itu susah nanti. Dia mengandung najis dan ketika mandi harus dibuka. Kalau nggak bisa dibuka, maka mandinya tidak sah. Kalau bagaimana kalau mandinya tidak sah? Maka dia itu kalau sholat itu seperti sholatnya orang yang faqidat tahurain. Jadi orang yang tidak dalam keadaan suci, baik suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Lah kalau begitu bagaimana? Misalnya orang yang tidak suci, maka sholatnya tidak sah. Nanti setelah sembuh, misalnya setelah dia benar, setelah mandinya benar, sah, baru dia itu wajib mengqadha salatnya yang tadi mandinya tidak sah. Jadi ini peringatan, jadi ini yang perlu disampaikan kepada orang yang misalnya tidak disunat, maka dia itu juga wajib dibuka ketika mandi, tutupnya itu, kulufnya itu, klitorisnya mungkin istilahnya ya. Nah, jadi tutupnya itu wajib dibuka. Demikian kalau istilah di sini namanya kulfah atau aklaf ya. Jadi kulfah itu klitoris atau tutupnya. Itu kami pakai 2 referensi kitab At-Taqrur Syadidah dan kitab Fathul Qarib. Insyaallah ini cukup bisa dijadikan referensi. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih para pemirsa yang budiman, Pak Basit dan juga Mas Irfan dan yang lain-lain. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.